Diterangkan dalam sejarah Imam Nawawi, Sultanul Aulia yang dirahasiakan Allah, yang mengerti menjelang wafatnya Imam Subeki Tajuddin As-Subeki. Lihat kitab Tabaqatus Syafi'iyah, diterangkan oleh Syekh Tajuddin As-Subeki. Hadirin semua yang kami hormati, ini karomah waliullah, karomah gaus, mampu menolong muridnya dari manapun berada, memanggil gurunya. Hadirin hadirat yang kami hormati, yang ketiga, yang terakhir, semua manusia berhutang budi kepadanya, kepada beliau. Semua manusia, disadari atau tidak, semua manusia berhutang budi kepada beliau. Rasulullah SAW banyak menerangkan hadis ini. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, ada hadis riwayat Al-Hakim. Rangkuman hadis-hadis ini tertulis dalam kitab Al-Khawilil Fatawi yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, juz 2 bab wujudul qutbi, juz 2 bab wujudul qutbi. Banyak hadis-hadis yang menerangkan keberadaan Sultanul Aulia dan karomah para wali-wali Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Diterangkan oleh Rasulullah, wa bihi yuhyi wa yumit wa yambutu wa yadfa'ul bala. Sebab beliau al-Ghaus, Allah menjalankan kehidupan ini. Karomah al-Ghaus, melalui karomah al-Ghaus kehidupan ini berjalan. Bahkan hadis riwayat Ahmad, wa bihi qiwamud dunya wa ahliha. Sebab beliau alam ini tegak. Hadirin hadirat yang kami hormati, maka secara jasmani ada di bumi, secara jiwa beliau adalah pengendali jagat raya. Ilmu semacam ini sudah lama sekali tidak diterangkan di tengah-tengah masyarakat, hanya tertulis di dalam kitab. Hanya orang-orang yang menekuni ilmu tasawuf atau tekun membaca kitab yang memahaminya. Umat masyarakat seperti kita tak mungkin paham. Apabila ada keterangan, mungkin hanya sambil lalu kurang perhatian. Namun alhamdulillah, melalui sholawatul wahidiyah, Allah menurunkan karomah yang sangat agung. Sultanul Aulia yang diterangkan di dalam sholawatul wahidiyah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karomah, memudahkan menampilkan karomahnya. Oleh karena itu hadirin, sebelum kita membahas karomah, nyuwun izin Kanjeng Rama Yai, demi umat masyarakat, mohon izin kami sejenak badhe menceritakan karomah panjenengan. Hadirin hadirat, kami punya tetangga di Jawa Tengah sana. Maaf, kami asli Jawa Tengah. Punya tetangga sudah wafat, sekarang sudah wafat. Namun pengalaman rohaninya ini disaksikan oleh masyarakat. 1 RT lebih, bahkan 1 RW menyaksikan. Ketika ada pileg bukan yang kemarin, pileg yang non pilpres, pileg yang kemarin 5 tahun yang dulu, dihitung sudah hasil pilihan. Pak Haji Ahmad Hussein ini keluar rumah, dia sholat asar terlebih dahulu. Setelah sholat asar mujahadah, dia bawa tasbih, ditaruh di belakang, diputar gitu. Tiba-tiba Pak Haji Ahmad Hussein ini punya musuh datang. Yang musuh ini keluarga sendiri, rumahnya berdampingan, rumahnya membawa samurai, dipukulkan punggung Pak Haji Ahmad Hussein. Banyak masyarakat yang tahu ini. Bahkan ada aparat keamanan, ada TNI, ada Polri. Di setiap TPS pasti ada aparat keamanan. Tiba-tiba hadirat, samurai yang kata lingkungan sudah diasah berhari-hari. Kawan kita ini yang mau membunuh Pak Haji Ahmad Hussein cerita dengan lingkungan, saya mau membunuh orang. Dianggap guru kawan, dianggap guru hadirat. Ternyata bukti dilakukan di depan umum hadirat.
Namun bagaimana kisah, bagaimana sejarah? Pak Haji Ahmad Hussein, bajunya pun tidak robek. Bahkan samurai itu melengkung seperti U jadinya. Melengkung seperti U begitu. Karena waktu itu Pak Haji Ahmad Hussein, maaf Kanjeng Rama Yai, Kanjeng Rama Yai ada di samping Pak Haji Ahmad Hussein. Hati-hati. Karena waktu Pak Haji Ahmad Hussein wirid ya Sayyidi ya Allah Kanjeng Rama Yai, jika aku mati, tuntunlah aku syahadat Kanjeng Rama Yai. Senantiasa begitu. Kapanpun aku mati, karena engkau wali yang mampu menemui muridmu dimanapun muridmu berada. Hadirilah aku, tuntunlah aku, la ilaha illallah Kanjeng Rama Yai. Pak Haji Ahmad Hussein di Samurai tidak sedikit pun keluar darah. Apalagi keluar darah, bajunya pun tidak robek. Sehingga polisi menangkap orang yang membunuhnya tadi, yang mau membunuhnya itu. Hadirin hadirat semuanya yang kami hormati, itulah makna Al-Ghaus. Itu memenuhi semesta alam jiwanya, rohaninya. Kita dimanapun, jika ta'aluk Ghausiyah, Allah Ta'ala akan mengizinkan kita dihadiri guru rohani kita dimanapun kita berada. Pertanyaannya hadirat, sudah kita merasa bersama beliau dimanapun kita berada? Sudahkah kita menjadi murid yang hakiki? Oleh karena itu mari kita introspeksi. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Karena ada dawuh hadirat, syarat dekat kepada Allah, syarat diterima bersama kita kepada Allah, harus bersama dengan guru rohani yang kamil mukamil. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah fa ilam takun fakun ma'man kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah in kunta ma'a. Wahai manusia, kata Rasulullah, bersamalah kamu semua dengan Allah. Kalau kamu tidak mampu, bersamalah dengan orang yang mampu bersama Allah. Karena bersama Allah itu hanya satu orang setiap saat. Jika engkau bersama orang yang mampu bersama Allah, engkau akan diantar dekat kepada Allah. Engkau akan diantar mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada malam ini hadirat, mari kita introspeksi. Karena dolimnya kita hadirat. Karena dolimnya hati kita, butanya hati kita, tebalnya nafsu kita hadirat, sehingga kita tidak menyadari yang kalau beliau senantiasa ada di samping kita. Betapa dolimnya kita ini hadirat. Betapa tebalnya nafsu kita ini hadirat. Maaf, di dalam hadis ini ada dua makna hadirat. Makna ma'iyah hisiyah, bersama secara hisi indrawi semacam ini. Kita tadi sowan setelah maghrib dan semacam ini bersama beliau, ini bersama secara hisi indrawi. Dan nanti kalau kita sudah pulang ke rumah kita masing-masing, itu bersama secara maknawi. Sadarkah kita akan hal itu hadirat? Betapa dolimnya kita hadirat, betapa durhakanya hati kita hadirat. Wahidiyah telah dibuka semacam ini, telah dibuktikan karumah-karumah beliau Gausatul Zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Allah mengendaki semenjak sholawatul wahidiyah, Gaus diizinkan, diperintahkan oleh Allah menampakkan karomahnya demi kesempurnaan iman dan takwa manusia. Oleh karena itu hadirat, mari kita bersama-sama mohon maaf, mohon ampunan beliau, agar bagaimanapun wujud kita pengamal wahidiyah, beliau berkenan mendoakan kita, mendidik kita agar hati kita semakin bersih, mampu melihat beliau ada dimanapun kita berada. Al-Fatihah. Selain itu pula hadirin, kita jangan lupa mendoakan keluarga kita. Kita jangan lupa dengan keluarga kita yang masih hidup atau yang sudah di alam barzakh. Zaman Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an itu, ada seorang yang wafat, baru wafat 1 minggu. Masyarakat mendengar
setiap malam menjerit dari kubur itu. Karena tidak kuat masyarakat ketakutan, anak mayit, anak yang almarhum ditemui, wahai tetanggaku, bapakmu setiap malam menjerit-jerit di kubur. Coba kamu dengarkan. Tetangga yang lain cerita, aku lewat kuburan, bapakmu menjerit-menjerit. Tangga yang lain, aku lewat kuburan, bapakmu menjerit-menjerit. Akhirnya anaknya ini sowan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, mengajak masyarakat. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa, masyarakat melihat lesan Syekh Abdul Qadir Jailani mengeluarkan sinar yang putih, yang melihat orang yang di dalam kubur dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lesan Syekh Abdul Qadir, doa Syekh Abdul Qadir, mayit yang di dalam kubur bisa tersenyum, bisa bahagia karena dibakar oleh Allah, apinya padam. Begitu pula hadirin-hadirin yang kami hormati, ada seorang pengamal dari Sulawesi, dari Palu, hadirin. Ini bapaknya maaf ahli judi, Kanjeng Rama Yai. Bapak anaknya pengamal yang tekun, anaknya. Maaf saya lupa namanya. Suprapto, maaf ya, Suprapto. Bapaknya wafat, bapaknya ahli judi, tapi mendukung dengan perjuangan. Suprapto ini menangis selama 7 hari. Kanjeng Rama Yai, bapakku itu ahli maksiat, Kanjeng Rama Yai. Mungkin kalau diterima, semoga aku amal anak yang soleh meski tidak sempurna, Kanjeng Rama Yai. Kanjeng Rama Yai, hadiri kubur bapakku, Kanjeng Rama Yai. Doakan bapakku agar tidak disiksa oleh Allah, agar dosanya diampuni oleh Allah. Malam ke-7, Suprapto ini tidur mimpi. Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu hadir rawuh membawa bapaknya. Wahai Prapto, bapakmu diampuni oleh Allah, tapi kamu tekunlah mujahadah. Ya anak, aku didoakan gurumu oleh anak. Oleh karena itu Kanjeng Rama Yai, kami yakin dengan seperti Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, kami dilahirkan ibu kami, Kanjeng Rama Yai. Syekh Abdul Qadir berfatwa, murid seorang Sultanul Aulia, semua bapak ibunya akan diperjuangkan wausus zaman. Oleh karena itu bapak ibu kami, Kanjeng Rama Yai, panjenengan perjuangkan, Kanjeng Rama Yai. Bapak ibu kami jangan di neraka, Kanjeng Rama Yai. Kanjeng Rama Yai, kami sekeluarga doakan mohonkan ampun kepada Allah. Al-Fatihah. Hadirat, anak durhaka kita jika tidak mampu membela orang tua. Kebetulan kita punya guru Sultanul Aulia, anak durhaka kita jika membiarkan orang tua disiksa dalam kubur. Mari bersama. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadrah. Ya sayyidi ya ayyuhal ghawth, ya sayyidi ya ayyuhal ghawth, ya sayyidi ya ayyuhal ghawth, ya sayyidi ya ayyuhal ghawth. Hadirin hadirat, mari kita menangis hadirin. Sekarang kita bersama beliau. Semoga nanti kita di padang mahsyar yang semua manusia dikumpulkan dari awal sampai akhir. Semoga kita bersama beliau miyaumin ila yaumil qiyamah, sampai hari akhirat nanti hadirat. Ya sayyidi ya ayyuhal ghawth, 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 ya sayyidi ya ayyuhal ghawth. Al-Fatihah.